Bab 901. Si cantik sekolah yang nekat. Kenzi bertanya-tanya entah kenapa dia dipeluk erat oleh wanita cantik yang belum pernah dia temui sebelumnya. Gadis itu bahkan mengambil bunga di tangannya sebagai hadiah untuknya, serta mengatakan bahwa kata-kata yang baru saja dia ucapkan telah menyentuh hatinya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah dirinya begitu tampan. Namun, ketika Kenzi melihat pemuda yang baru saja turun dari Porsche tidak jauh dari situ, memegang bunga di pelukannya dan dengan wajah muram, dia segera mengerti bahwa dia mungkin digunakan sebagai tameng oleh Cecilia. Fakta membuktikan bahwa tebakan Kenzi sepenuhnya benar. Ketika Cecilia melihat pemuda itu datang, dia dengan sengaja memegang lengan Kenzi lebih erat dan berinisiatif untuk berkata kepada pemuda itu dengan nada minta maaf, "Shio Andika, maafkan aku, pacarku ada di sini." Dia memandang ke Kenzi, berkata sambil tersenyum lembut, "Kak Kenan, hari ini adalah akhir pekan, ayo berbelanja." Kenzi memandangi gadis cantik yang memegang lengannya erat-erat dan tersenyum seperti bunga. Dia mendengus dingin di dalam hatinya. Gadis ini menganggap dirinya cantik, makanya dia tidak menganggap serius orang lain. Baginya, menggunakan orang lain sebagai tameng adalah masalah sepele. Pada saat ini, pemuda pucat itu datang. Kenzi tahu bahwa pemuda ini tidak akan melepaskan dirinya. Meskipun Kenzi bukan orang biasa dan tidak akan takut akan balas dendam atau masalah apapun, dia masih merasa sangat tidak nyaman ketika dia digunakan tanpa alasan. Kenzi tahu betul bahwa pemuda ini bukanlah orang baik, bahkan jika dia buta, dia dapat melihat bahwa orang ini tidak akan pernah melepaskannya. Kenzi melirik gadis cantik di sebelahnya tanpa emosi apapun. Meskipun dia muak dengan perilaku tidak bertanggung jawab gadis itu dan tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditimbulkannya kepada orang lain, Kenzi masih diam. Karena dia juga tidak menyukai pemuda yang berjalan ke arahnya dan menatapnya dengan mata jahat. Dalam hati, Kenzi berpikir, jika orang ini berani menimbulkan masalah baginya, Kenzi tidak keberatan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Sobat, hebat sekali. Bahkan si bunga cantik dari kampus seni pun sangat menyukaimu. Mari kita saling mengenal. Namaku Shio Andika. Dilihat dari pakaianmu, kamu pasti dari tempat lain. Shio Andika berjalan ke depan Kenzi, berbicara dengan sikap acuh tak acuh, dan kilatan rasa dingin dan jijik muncul di matanya, bahkan dengan sedikit ejekan dan hinaan, seolah-olah dia telah melihat adegan tragis di mana Kenzi akan berlutut dan menangis. "Kamu tidak pantas mengenalku, pergilah." Mata Kenzi tiba-tiba menjadi dingin, dia sama sekali tidak berpaling dari pria bernama Shio Andika ini. Dengan kemampuan dan penilaiannya, dia tahu pikiran pria itu hanya dengan melihat mata Shio Andika. Digoda oleh gadis cantik seperti Cecilia tanpa alasan, suasana hati Kenzi sudah buruk. Jika pria bernama Shio Andika ini berani mengganggunya pada saat ini, dia mungkin akan memukul orang ini dengan kejam, atau menggunakan trik rahasia untuk membuatnya sakit parah dan melumpuhkannya sepenuhnya. Kenzi selalu seperti ini, jika orang ingin menjadi musuhnya, dia juga tidak akan menahan diri. Shio Andika tidak menyangka Kenzi masih berani mendominasi dan sangat sulit diajak bicara. Setelah ditegur dengan dingin oleh Kenzi, dia tertegun dan ingin marah, tetapi ketika dia melihat mata Kenzi setajam belati, dia tidak dapat berkata-kata, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Dia tanpa sadar mundur selangkah, menunjuk dengan marah. Kamu punya nyali." Kenzi tidak berkata apa-apa, selama Shio Andika mulai berani menyerang, dia akan menghukumnya dengan berat. Tapi yang mengejutkan Kenzi adalah Shio Andika hanya mengucapkan beberapa kata dan berbalik pergi dengan wajah muram. Tidak hanya Kenzi, tetapi juga primadona kampus, Cecilia dan gadis berambut pendek di dekatnya semua memperhatikan bahwa Shio Andika jelas-jelas terintimidasi oleh sikap dominan Kenzi. Shio Andika sepertinya takut jika bertarung sendirian, jadi dia berbalik dan pergi. Diperkirakan langkah selanjutnya adalah pergi untuk meminta bantuan. Kenzi sama sekali tidak peduli apakah pria itu akan meminta bantuan. Jika pria itu benar-benar melakukan ini, betapa bodohnya ide itu. "Kenan, tahukah kamu siapa Shio Andika?" Cecilia melepaskan tangannya dan berhenti memegang lengan Kenzi. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa pria tampan dan lembut bernama Kenan ini memiliki sisi yang begitu keras. Dia menyinggung Shio Andika, hasilnya pasti tidak baik.
Ayah Tuan Muda Shou adalah bos besar yang terkenal di dunia bisnis, dan dia juga seorang pengusaha papan atas yang sangat berkuasa. Pria tampan bernama Kenan Harimurti ini berani bersikap kasar kepada Tuan Muda Shou, bahkan menyuruh Tuan Muda Shou pergi. Entah dia tidak tahu seberapa besar latar belakang Tuan Muda Shou, atau ada yang salah dengan otaknya. Tapi dia mengakui, adegan tadi itu sangat keren, Cecilia sangat menyukainya. Pada saat ini, Cecilia lebih menatapnya dengan matanya yang indah, dan mulai mengagumi Kenzi di dalam hatinya. Kenzi membantunya mengusir lalat yang menurutnya paling merepotkan. Kurang lebih, dia harus mengucapkan terima kasih pada pemuda ini. Kak Kenan, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku tidak menyangka kamu begitu berani sehingga kamu bahkan berani memarahi Tuan Muda Shou. Aku mentraktirmu hari ini. Bagaimana kalau kita pergi makan bersama? Cecilia terlihat sangat percaya diri, berpikir bahwa mengambil inisiatif mengundang Kenzi makan malam adalah suatu kehormatan besar. Secara umum, dia tidak pernah berinisiatif mengundang pria untuk makan malam, karena biasanya semua jenis pria yang baik dan kaya berbaris untuk mengundangnya makan malam. Menurutnya, jika dia berinisiatif mengundang Kenzi, Kenzi pasti akan setuju dan menyanjungnya. Tapi yang mengejutkannya adalah Kenzi hanya menatapnya dengan jijik dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia tidak mau repot-repot berbicara dengannya sama sekali. Dia bahkan mengambil kembali bunga di pelukannya tanpa melihatnya lalu berbalik dan pergi begitu saja. Sebelum pergi, dia kebetulan melewati tempat sampah. Diikuti pandangan Cecilia, Kenzi membuang bunga itu ke tempat sampah. Tindakan ini membuat Cecilia merasa sangat terhina. Pria ini tidak hanya meninggalkannya sendirian, tetapi dia juga mengambil bunga dari pelukannya dan lebih memilih membuangnya ke tempat sampah daripada memberikan bunga itu padanya. Ini terlalu berlebihan. Bab 902. Si cantik tak rela. Wajah Cecilia menjadi merah. Dia berdiri di sana sambil menatap punggung Kenzi yang semakin jauh. Kapan dia, Cecilia, menerima perlakuan dingin seperti itu? Dia berinisiatif mengundang pria itu makan malam, tapi diabaikan oleh pria itu. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia pikir dia siapa, dan kualifikasi apa yang dia punya hingga berani sombong di depanku. Apakah dia mengira aku, bunga kampus seni, tidak pantas mengundangnya makan malam? Cecilia tidak percaya pria itu akan menolaknya dan yakin bisa mengundangnya hari ini. Cecilia menjadi lebih bertekad dan mengikutinya dari belakang, ingin mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik dengannya. Apakah kalian mengenal Aurelia J? Dalam perjalanan ke kampus, Kenzi bertemu dengan dua gadis yang lewat. Seorang gadis menggelengkan kepalanya meminta maaf dan berkata, "Maaf, kami hanya mahasiswa baru dan tidak akrab dengan senior." Gadis lain sepertinya pernah mendengar tentang Aurelia J dan berkata kepada Kenzi, "Aurelia J yang kamu bicarakan ini, aku sedikit tahu. Kalau tak salah, aku pernah mendengar seorang kakak senior mengatakan bahwa Aurelia J cukup populer di kalangan laki-laki. Setiap hari sekitar jam 4 atau 5 sore, dia biasanya pergi ke perpustakaan ketika dia tidak ada pekerjaan. Seringkali banyak pria tampan menunggunya di perpustakaan. Kenapa kamu tidak pergi ke perpustakaan? Mungkin kamu bisa menemukannya." Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Kenzi tidak bertanya lagi dan mengikuti rambu-rambu menuju ke perpustakaan. Ketika Kenzi tiba di pintu perpustakaan, dia pikir dia tidak bisa masuk karena mesin kartu kredit mungkin tidak berfungsi. Namun, pagar semuanya terbuka secara otomatis. Kenzi tidak ragu, sama seperti mahasiswa berjalan ke perpustakaan. Meski akhir pekan, namun masih banyak orang yang datang ke perpustakaan. Semua kursi sudah terisi. Yang terdengar hanya suara membalik halaman buku dari waktu ke waktu di seluruh perpustakaan. "Maaf teman, aku sedang mencari seorang gadis bernama Aurelia J. Apakah dia ada di sini?" Kenzi melihat seorang gadis berambut pendek duduk di kursi pustakawan mengenakan lencana mahasiswa, jadi pergi-pergi dan bertanya padanya dengan lembut. Gadis berambut pendek itu tidak mengangkat kepalanya. Dia melihat arlojinya dan berkata, "Aurelia J biasanya datang ke sini untuk membaca setelah kelas. Ini masih pagi dan dia belum datang." "Oh, terima kasih banyak." Kenzi tanpa bertanya lebih lanjut,
berjalan lagi dan berhenti di depan rak buku kedokteran, mengambil buku dan berdiri di sana untuk membaca. Cecilia mengikuti Kenzi dari dekat, dan juga memasuki perpustakaan saat ini. Begitu mahasiswa melihat primadona kampus terkenal Cecilia memasuki perpustakaan, dua mahasiswa menunjukkan senyuman menyanjung dan berinisiatif menyerahkan kursinya kepada Cecilia. Cecilia tidak sungkan, memilih buku secara acak, lalu duduk dengan anggun. Namun, matanya selalu terfokus pada Kenzi yang berdiri tidak jauh dari situ. Melihat Kenzi berdiri di depan rak buku medis, membolak-balik buku, Cecilia mencibir di dalam hatinya. Pria itu bahkan tidak duduk, tapi dia masih berpura-pura belajar kedokteran. Dia merasa sedikit jijik pada pria itu. Seorang mahasiswa laki-laki yang duduk di hadapan Cecilia melihat bahwa primadona kampus yang cantik menunjukkan sedikit senyuman baik disengaja maupun tidak. Dia langsung terpesona oleh senyuman indah itu, dan bahkan buku di tangannya hampir jatuh ke lantai. Tapi tidak butuh waktu lama, mahasiswa itu merasakan ada yang tidak beres. Si cantik yang duduk di seberangnya sepertinya tidak memandangnya dari awal, tapi matanya melewati bahunya. Mahasiswi laki-laki itu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa primadona cantik ini memperhatikan pria polos yang berdiri di depan rak buku kedokteran. Mahasiswa laki-laki itu mulai merasa sedikit iri dan cemburu pada laki-laki itu. Ia sangat ingin bertanya siapa namanya, apa kelebihan dan kemampuannya, sehingga dia bisa menarik perhatian primadona kampus itu. Cecilia berpura-pura membolak-balik buku sambil melihat ke arah Kenzi. Menurutnya, Kenzi berdiri di sana membaca buku medis hanya berpura-pura. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Mungkin dia hanya berpura-pura agar orang memujinya. Dari pengalaman Cecilia, sulit untuk membuat pembaca tetap tertarik pada buku-buku kedokteran yang tidak jelas itu. Paling lama 20 menit, pria itu pasti tidak akan bisa terus berpura-pura. Dia mungkin akan mengembalikan buku itu dan mundur secara otomatis. Tapi yang mengejutkan Cecilia adalah 20 menit telah berlalu, Kenzi tidak berniat meninggalkan area buku medis atau mencari tempat untuk duduk, tapi masih membaca di sana. Dia membaca dengan sangat cepat, dan berdiri di samping deretan rak buku medis. Dia pada dasarnya mengganti 3 hingga 4 buku dalam 1 jam, dan Cecilia dapat melihat itu dengan sangat jelas. Dahlia tidak melewatkan 1 halaman pun, tetapi dia membolak-balik buku itu begitu cepat. Kecepatan membolak-balik buku ini, tidak hanya untuk membaca isinya, tetapi juga untuk memahaminya, itu agak berlebihan. Kenzi telah mempelajari buku-buku kedokteran yang ada di sini. Perpustakaan universitas terkenal berbeda. Meskipun ini adalah kampus seni, buku-buku kedokteran di sini relatif lengkap. Namun yang mengecewakan Kenzi adalah meskipun ada juga beberapa hal baru, tapi tidak satu pun yang melampaui pemahamannya. Baik itu pengobatan tradisional atau pengobatan barat, sama saja. Namun meski begitu, dia masih ingat semua yang dia baca. Ingatannya sudah cukup kuat, dan sekarang dia memiliki kemampuan spiritual, jadi pada dasarnya dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku-buku ini. Cecilia tidak bisa duduk diam. Pria itu telah membolak-balik buku selama 1 atau 2 jam, dan tidak tahu berapa lama lagi dia akan membaca. Jika dia mengetahui ini, dia seharusnya tidak duduk di sini berpura-pura membaca. Itu membosankan. Tepat ketika Cecilia tidak tahan lagi, Kenzi meletakkan bukunya dan berjalan ke kamar mandi. Melihat ini, dia segera mengikutinya. Apa lagi yang kamu inginkan? Kenzi berbalik dengan suara dingin. Jelas dia tahu sejak tadi bahwa Cecilia, si cantik kampus telah mengikutinya. Ah, Cecilia tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Kenzi, seolah rasa superioritas dan kepercayaan dirinya tiba-tiba ditekan oleh Kenzi. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak.